Baik, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Menika membaca tentang pembawa risalah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah sampai mukadimah dari kitab Syarah Sama'il, tentang kitab tentang menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Kita semua berharap bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kita semua kaum muslimin berharap bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di antara upayanya adalah mengenali sosok beliau, mengenali sosok beliau. Dan kitab ini menceritakan itu semua, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21, surah ke-33 ayat ke-21, surah ke-33 ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Bagi siapa? Orang yang mengharap rahmatnya Allah. Kita duduk sekarang dijanjikan rahmatnya Allah. Ini disebutkan untuk orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Dan kedatangan hari akhir ini syarat di antara syarat perbuatan baik, yaitu mengingat hari akhir. Kalau nggak ada hari akhir ngapain berbuat baik, Bapak Ibu? Nggak ada balasan kok, iya nggak? Nggak ada balasan. Tapi karena kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan Allah di hari akhir, maka kita tuh hitung-hitung sekarang kalau berbuat. Sekali lagi umur kita pendek, sebagian kita sudah maghrib. Kayak kita ya Pak Eko, udah 45 tahun katanya udah maghrib. Kita tuh udah menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tinggal sedikit, 3/4 dari hidup kita sudah kita pakai. Kita nggak punya hujah untuk mengatakan saya nggak punya waktu dulu, saya sibuk waktu muda, belum sempat belajar, itu nggak bisa. Kita nggak punya hujah itu. Maka mempelajari Nabi Muhammad SAW secara zatnya, sifatnya, akhlaknya itu menjadi sangat penting. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, ayat ini, ayat barusan itu, Al-Ahzab 33 ayat 21 itu merupakan dalil yang paling besar mengenai ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Jadi seluruh yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW digambarkan di ayat ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa meneladani Nabi Muhammad SAW tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan mengetahui karakter, akhlak, dan sifat beliau. Kita nggak mungkin bisa meneladani Nabi Muhammad SAW kecuali kita mengetahui karakter, akhlak, dan sifat beliau SAW. Alangkah tragisnya seorang muslim yang nabinya nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi rahmatan lil alamin. Lah kok kita sendiri hidup 60 tahun kita nggak ngerti siapa beliau. Kalau sekedar namanya tentu saja kita tahu, tapi untuk meneladani kita butuh karakternya, akhlaknya, dan sifat-sifat beliau. Nah, kitab ini tuh menjawab itu. Inilah kitab terbaik terkait dengan menerangkan tentang karakter, akhlak, dan sifat beliau. Kalau dengan cari referensi tentang kitab-kitab terkait dengan Nabi Muhammad SAW, maka inilah kitab terbaik untuk menggambarkan itu. Imam At-Tirmidzi, Masya Allah. Sehingga untuk meneladani, mengikuti, dan melazimi sifat-sifat beliau tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan mengetahui sejarah. Konsekuensinya, untuk tahu karakter, akhlak, dan sifat beliau, kita harus tahu sejarahnya, karakteristiknya, akhlak, dan sifat beliau yang agung itu. Ini coba kalimat-kalimatnya aja menakjubkan tuh di awal kitab aja sudah menakjubkan ini. Jadi kitab ini sebenarnya dibaca. Nanti dengan kalau bisa punya kitabnya dibaca. Insya Allah sudah mencukupi untuk ini. Saya hanya untuk jadi katalis aja. Jadi saya ingin jenengan itu kemudian mau mempelajari kitab Sama'il, Syarah Sama'il. Kalau ini kemudian disarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau masih hidup, hafizahullah taala, pengajar di Masjid Nabawi. Pengarangnya ini sering ke Indonesia. Orangnya sering ke Indonesia. Kemudian oleh karenanya setiap muslim wajib menganggap penting kajian tentang sejarah dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang mulia, melebihi perhatian kepada manusia selain beliau, karena beliau sebaik-baik hamba
berbudi luhur, teladan bagi umat dan leluhur seluruh keturunan Adam. Ini penting ini kalimat ini. Bahwa setiap muslim wajib menganggap penting kajian tentang sejarah dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW melebihi perhatian kepada manusia selain beliau. Kadang-kadang kita sibuk mikirin Pak Jokowi. Tiap hari itu beritanya. Kita sibuk mikirin tokoh-tokoh. Che Guevara dulu waktu masih muda, keren banget gitu, subhanallah. Karena kita nggak tahu Nabi Muhammad SAW, kita mengidolakan orang-orang yang aneh-aneh zaman sekarang. Kita mengidolakan Pak Soekarno, ya silakan saja, itu bagus-bagus saja, presiden kita pertama, orang yang hebat. Tapi bahwa perhatian terhadap siapapun dia di luar Nabi Muhammad SAW itu harus dikecilkan dibandingkan ketika kita memberikan perhatian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya gitu. Jadi jangan keliru waktu kita lewat kalau kita untuk baca-baca sejarah orang-orang hebat zaman sekarang, sementara sejarahnya Nabi Muhammad SAW enggak dipelajari. Ini keliru besar. Lantas kita tuh mau meneladani siapa gitu. Makanya jangan heran kalau zaman sekarang ada profesor mengatakan saya madhabnya madhab Bung Karno. Yang dipelajari begitu doang. Subhanallah. Jadi menerapkan ilmu dengan keliru. Adzan pakai mat tobi'i. Mat tobi'i kan 2 harokat. Allahu Akbar. Enggak boleh lebih dari itu. Kan ada aturan khusus di adzan, tidak pakai aturan tajwid seperti itu. Jadi ya itu sekali lagi, makanya mempelajari ilmu itu menjadi sangat penting. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi thariqin ilal jannah. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu mau duduk seperti ini memang dimudahkan masuk surga karena apa? Ilmunya itu cukup. Ilmunya itu cukup. As-sama'il berarti karakter, sifat, akhlak dan adab seseorang. Jadi sama'il judul ini maksudnya adalah karakter, sifat, akhlak dan adab seseorang. Ada yang mengatakan fulan itu berakhlak baik, ada pula yang mengatakan fulan itu berakhlak mulia. Oleh karena itu Imam At-Tirmizi dan beberapa ulama lainnya menyebut sifat, akhlak, adab dan semacamnya dengan istilah asy-syama'il. Jadi kalau jangan ditanya belajar kitab apa? Kitab asy-syama'il. Kitab asy-syama'il apa? Kitab yang mempelajari tentang karakter, sifat, akhlak dan adab seseorang. Dan dalam hal ini adalah khusus kepada Syama'il Muhammadiyah. Adalah hal yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah itu bukan maksud organisasi, nanti jangan salah. Kitab ini kitabnya Muhammadiyah, bukan. Itu bahasa Arab, menyifati tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembahasan tentang karakter, akhlak dan adat Nabi Muhammad SAW banyak faedah yang besar, diantaranya pertama. Saya sebutkan pertama dulu, cepet banget, jam 6 kurang 10, masya Allah. Pertama, ini ada beberapa faedah. Jadi kalau jenengan berislam kan harus punya tauhid, ya akidah namanya. Maka mempelajari kitab ini, jenengan tuh harus tahu faedahnya apa, sehingga jenengan punya semangat untuk mempelajari. Yang pertama, salah satu kewajiban orang beriman adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Rasul. Rukun iman kita yang 6. Salah satunya beriman kepada Rasul. Berarti beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya. Dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bayangin, kita sudah nyebut salam berapa kali itu pagi-pagi. Ini salam ini itu bermanfaat buat kita loh. Kalau saya menyebut Muhammad SAW, Muhammad SAW, itu banyak banget manfaatnya buat kita itu. Minimal 100 kali per pagi dan 100 kali per petang. Jangan kurang. Rasulullah mengatakan 100 pagi 100 petang. Sibuk sesibuk apa kita sampai enggak sholawat, apalagi hari Jumat. Seseorang tidak akan bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan sempurna kecuali dengan mengenalinya. Orang kenal, orang sayang. Ini tidak kenal maka tidak cinta. Semakin bertambahnya pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW, maka bertambah pula tingkat keimanan dan keteladanannya kepada beliau SAW. Sebab di antara konsekuensi keimanan kepada beliau adalah mengenal akhlaknya yang tinggi dan sifatnya yang sempurna. Jadi memang satu kewajiban buat kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini faedah pertama. Maka dengan mempelajari ini kita akan makin cinta, makin beriman, makin tebal imannya terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di antara doa kita kemarin bagaimana? Wa minal yakin matuhawinu bihi alaina maso'iba dunya. Ya Allah, berikan keyakinan kepada kami. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada risalahnya, kepada agama ini.
yang dengan keyakinan itu kita jadi mudah menghadapi soal-soal dunia. Nah ini kita menambah keyakinan dengan apa? Mengenali langsung bagaimana Rasulullah SAW. Di kitab ini diceritakan detil, Pak. Jalannya bagaimana, itu rambutnya bagaimana, itu diterangin ini lengkap detil dari A sampai Z gitu tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan nggak ngaji, opo yo ngerti hal-hal kayak gini coba. Berlalu masa hidup nggak ngerti yang bawa risalah, kan yo aneh gitu. Padahal pribadi yang sangat menarik untuk dipelajari. Nah, makanya kita yang diberi hidayah seperti ini duduk itu Masya Allah. Nah ini fungsi pertama sebenarnya panjang banget ya. Barang siapa mengenal beliau dengan sebaik-baiknya maka ia akan tidak ragu untuk mempercayai serta mengimani Al-Quran, As-Sunnah dan agama kebenaran yang dibawa olehnya. Konsekuensinya kalau kita kenal beliau otomatis yang dibawa kita juga yakin, nggak ragu-ragu. Sementara di luar banyak keraguan karena subhat. Ya. Banyak tuh yang berusaha menurunkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Wah itu pedofil, ya kan? Istrinya kecil-kecil, ya enggak? Begitu enggak? Ada yang seperti itu, bayangin. Orang Muslim loh itu yang ngomong kayak gitu itu, karena enggak mengenal beliau, subhanallah. Mengenal sejarah secuil yang diambil oleh orang-orang orientalis. Makanya hati-hatinya dengan di masa seperti sekarang ini, jangan sampai kita ngambil ilmu dari orang-orang orientalis yang justru orang Muslim tapi malahan memburuk-burukan Islam. Bagaimana mungkin, coba nggak logis orang belajar agama Islam kok ke Amerika? Ya, logis nggak? Orang belajar agama Islam ke Amerika pulang ke Indonesia dalam rangka ingin menyelamatkan orang-orang agar tidak masuk neraka. Yang ngajari aja penghuni neraka yang ngajari, ya nggak? Yang ngajari penghuni neraka. Orang orientalis itu kan jelas non muslim, jelas neraka jahanam. Lah kok awe dhewe sinau rono. Produknya ya jadinya Islam liberal itu. Sekarang banyak ajar Islam kok kesana, logis enggak coba? Kita itu mengambil ilmu ya ke pusatnya dong. Kalau enggak Mekah ya Madinah. Madinah itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya bahwa kemurnian Islam itu akan kembali ke Madinah. Sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Paham nggak maksudnya ini? Yang namanya kemurnian Islam itu akan dijaga oleh Allah kembali ke Madinah pada akhirnya. Karena apa? Seperti ular kembali ke sarangnya. Ular itu ya ke sarangnya ke situ. Kalau kita ingin belajar Islam, ya ke sana, ke pusatnya. Mesir misalnya, ya, Mekah, Madinah yang memang notabene negara Islam. Jangan malah ke orang-orang orientalis. Subhanallah. Mereka belajar Islam untuk menjatuhkan Islam. Lah kita ikut-ikutan. Logika dasarnya adalah kita pulang ke Indonesia dari hasil belajar untuk menyelamatkan orang-orang masuk surga, gurunya kita sendiri penduduk neraka jahanam, terus gimana? Logis nggak? Ya ini penting. Karena apa? Orang-orang seperti itu yang berani banget sekarang di media-media. Untuk pengumuman itu jangan perhatikan itu. Orang-orang yang seperti itu yang jujur vokal. Orang-orang yang belajar sungguhan itu kadang-kadang malah hati-hati. Hati-hati. Makanya saya ditanya, kalau ditanya, "Oke, pengen terkenal?" Saya itu nggak pengen terkenal, takut terkenal. Nanti kalau terkenal repot gitu. Sementara orang-orang orientasi memang mensifatkan dirinya agar terkenal sampai ke permukaan. Nah ini faedah pertama. Berarti jenengan juga bisa lihat referensinya di Quran surah Saba, surah ke-34 ayat ke-46. Itu menerangkan tentang ya Rasulullah SAW. Semakin kita mengenal Rasulullah. Kemudian surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21 tadi. Kemudian Quran surah Al-Hasr, surah ke-59 ayat ke-7. Surah Ali Imran, surah ke-3 ayat 31. Jangan buka dulu nanti di rumah. Besok kita bahas. Itu untuk mengenali Nabi Muhammad SAW lebih jauh. Nah, kita masuk ke yang terakhir.